Kita mulai ya, Bu Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita. Pada sore hari ini kita akan mengadakan acara ngabuburit spesial ya dengan pembicara seorang dokter dari Papua. Bapak Ibu, saya doakan Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini sehat walafiat, aktivitasnya lancar, dan yang sedang berpuasa, puasanya berjalan lancar, dan insya Allah sebentar lagi akan berbuka, dan ibadah puasa dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu, kita mulai acara ngabuburit kita pada sore hari ini. Nah, ibarat pepatah adalah tak kenal maka tak sayang ya. Saya akan membacakan singkat pembicara kita ini ya. Beliau adalah Dr. John Peter. Beliau sahabat saya. Eh, Beliau ini orangnya humoris ya, orangnya penggembira. Nah, beliau adalah seorang dokter senior Bapak Ibu, dan beliau ini sudah pensiun 5 tahun yang lalu. Nah, beliau ini adalah profesinya sebagai seorang dokter gigi ya di Papua. Namun beliau saat ini juga masih aktif mengabdikan ilmunya dan juga skillnya di rumah sakit daerah di Papua. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita akan mendengarkan langsung ya kepada Pak Dokter. Yang pertama adalah beliau tentunya sebagai seorang dokter melihat secara objektif ya. Sesuatu itu dilihat secara objektif, secara ilmiah, dan beliau melihat bahwa beliau melihat Bima ya, sehingga akhirnya beliau join di sini. Nah, tentunya ada hal-hal yang tentunya kita ingin tahu ya, apa yang dilihat oleh seorang dokter tentang Bima Life Future, khususnya tentang produk-produk bioteknologi ya, ada L-Cure, ada Betani, ada Enter, dan juga produk kopi Bimako yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, untuk memberikan semangat kepada pembicara kita berikan apresiasi dengan mengetikkan angka 16 miliar 16 miliar ya untuk pembicara kita. Insya Allah dengan kendaraan Bima penghasilan miliaran menjadi kenyataan bagi kita semuanya. Oke, kita undang langsung Pak Dokter. Selamat sore Pak Dokter John, apa kabar? Selamat sore Pak Taufik, terima kasih undangannya. Alhamdulillah baik-baik, saya sehat ya. Saya harap Pak Taufik dan semua teman-teman di sini juga dalam keadaan sehat. Ya, ada teman lama Ibu Aini, ada kita pernah sama-sama di Kelurahan sebelah ya masa Pak lalu. Dokter. Ya, ya. Di masa lalu dan akhirnya Baik, berkumpul lagi untuk masa depan ya Pak Dokter. ya. Oke. Oke. Baik, seperti tadi dikatakan Pak Taufik, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua yang ada di ruangan Zoom sore hari ini. Dan seperti tadi Pak Taufik katakan, tak kenal maka kenalan, bukan tak sayang. Kenalan nggak apa, belum kenal aja mau sayang-sayang. Iya betul betul Pak Dokter. Kenalan Tak dulu ya, kenal maka betul. kenalan. Makanya saya izinkan Kenalan. saya memperkenalkan diri. Oke. Nama saya John Peter. Seperti tadi dibilang saya dokter gigi. Dan memang sudah pensiun. Sebelumnya saya adalah seorang pegawai negeri sipil dan 5 tahun lalu saya pensiun, tapi kemudian diminta untuk tetap bekerja di salah satu rumah sakit umum di kabupaten di provinsi Papua Barat Daya sampai sekarang. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama kita akan mulai percakapan kita sore hari ini. Dan saya harap teman-teman yang ada di Papua siap-siap untuk berbuka puasa, karena kami di sini
buka puasa 2 jam lebih awal dari teman-teman yang ada di wilayah Indonesia Barat dan 1 jam lebih cepat dari Pak Taufik barangkali. Pak Taufik di Lombok ya? Iya, betul Pak, betul Pak. 1 jam Nah, lebih cepat kalau dari Lombok, betul. ya, oke. Em, Barangkali untuk gampangnya barangkali ya, eh, saya kalau boleh saya minta Pak Taufik untuk apa namanya, eh, ya katakan memancing percakapan kita sore hari ini. Apa saja yang mau kita bicarakan. Tapi terus terang teman-teman, saya sebelumnya seperti juga tadi saya katakan ada beberapa teman yang dulu ada di perusahaan yang sebelumnya. Di sana kami kenalan Pak Taufik yang energik ya, sekalipun eh, sama seperti saya, beliau sudah cukup berumur. Kemudian ada Ibu Aini yang juga sama energiknya. Eh, ada Pak Kadri itu senior saya dalam eh, bisnis jaringan ini. Ada Ibu Lastri, istrinya Pak Kadri juga senior. Um, oh, terima kasih Ibu Leonita. Wah, Ibu belum pernah dengar saya menyanyi ya. Kalau Ibu dengar langsung Ibu semap. Ya, saking saking jeleknya saya tidak bisa menyanyi, Ibu. Saya kadang-kadang bernafas saja masih fals. Nah, oke. Saya lanjut lagi. Sebelumnya kami ada di perusahaan yang juga bergerak di bidang kesehatan, tapi pendekatannya berbeda dan itu sebabnya ya, kenapa saya tertarik dengan Bima, ya produknya Bima, terutama untuk produk Elcure-nya, karena sesudah cukup lama ya saya jadi agak fanatik dengan produk yang ditempel-tempel kemarin dan saya sempat bikin tagline hari gini masih minum obat karena ternyata eh, pendekatan transdermal ya lewat kulit itu cukup efektif karena punya beberapa keunggulan. Tapi kemudian saya sadari juga bahwa tidak semua bisa dijawab dengan jalur transdermal ya, jalur yang lewat kulit itu. Dan waktu saya ketemu LQ, saya lihat pendekatannya sangat masuk akal karena kalau kita mau bilang kalau di pasar ya, di pasar kita kenal ada produk gagal. Artinya barang sudah sampai di toko dan ternyata rusak. Dan itu kalau di tubuh kita itu termanifestasi sebagai penyakit, ya, tubuh yang sakit. Dan itu yang kelihatan, seperti barang yang di etalase dan kelihatan rusak. Nah, sebelum barang itu sampai di etalase, ada beberapa kemungkinan yang terjadi sebelum barangnya yang rusak itu sampai di etalase. Boleh jadi barangnya rusak di etalase, ya, dalam penyimpanan. Boleh jadi barangnya rusak waktu dibawa, jadi dalam jalur distribusinya yang rusak sehingga barang tidak bisa sampai dengan utuh ataupun dengan sempurna di etalase toko. Tapi bisa jadi juga memang barangnya, produknya itu rusak di pabrik, ya, rusak di pabrik. Nah, kalau kita lihat tubuh kita, jadi waktu penyakit ataupun keadaan itu termanifestasi, kita bisa bilang bahwa itu barang yang produk gagal yang ada di etalase. Kapan dia rusak dalam perjalanan adalah waktu jalur distribusi pembuluh darahnya sendiri itu tidak berfungsi sempurna sehingga nutrisi ataupun saat-saat yang kita perlukan tidak bisa sampai di target yang seharusnya dicapai sehingga kemudian menimbulkan manifestasi sebagai penyakit.
Tapi boleh jadi itu kerusakannya terjadi di pabrik malah. Dan kalau transdermal, ya maaf tanpa bermaksud menyudutkan ataupun membanding-bandingkan, saya melihatnya seperti begini. Produk transdermal itu karena ditempelkan langsung di kulit, dia memperbaiki barang di etalase, ya, memperbaiki barang di etalasenya. Jadi makanya memang kita lihat bahwa kadang-kadang hasilnya langsung terlihat sebab saat berkhasiatnya masuk lewat kulit dan mencapai daerah target dengan cepat. Tapi tidak menyelesaikan masalah kalau persoalan sebenarnya ada di pabrik atau ada di jalur distribusi. Jadi kalau pembuluh darahnya yang rusak, produk transdermal tidak bisa menyembuhkan itu karena nggak mungkin kita perbaiki seluruh pembuluh darah jadi manusianya ditempeli plester sekujur tubuh. Kita perlu pendekatan lain. Dan apalagi kalau kerusakannya adalah kerusakan di pabrik. Jadi kalau yang saya lihat khusus untuk L-Cure ya, khusus untuk L-Cure menyelesaikan masalahnya di pabrik, di DNA, di level DNA. Nah, itu yang menyebabkan L-Cure berbeda dengan produk-produk yang sebelumnya saya kenal. Jadi dia bekerja di dalam inti sel, di mitokondrianya, sehingga waktu itu diperbaiki, kemudian jalur distribusinya juga bagus, maka yang sampai di etalase, yang nyata, yang termanifestasi di badan kita adalah tubuh yang sehat. Makanya kita lihat bahwa banyak testimoni penggunaan L-Cure itu ternyata bisa memberi efek yang yang sangat baik ya untuk berbagai keadaan. Nah, maka itu sebabnya saya tertarik untuk bergabung di Bima dan sekedar tahu aja karena kemarin waktu HU saya yang pertama itu saya beli semuanya L-Cure dan Bima. Jadi karena ya kalau Bimakol memang sudah ada terbukti ya, banyak testimoni, saya juga kemudian memang merasakan manfaat. Kebetulan saya sendiri adalah peminum kopi. Hampir tiap hari saya harus minum kopi. Sekalian aja nih masukan untuk manajemen atau ya, pabrik ya, untuk perusahaan. Mungkin bisa dipikirkan varian yang tidak pakai gula. Saya lebih suka kopinya pahit ya, tidak manis. Sekalipun memang kalau kita lihat di kemasannya, pemanisnya adalah fruktosa yang tidak terregister kalau kita periksa gula darah dengan periksa glukosa darah, tidak terekam ya. Jadi tercatat kita punya glukosa darah itu rendah, sekalipun ada gula di dalam tubuh kita. Karena memang pakai fruktosa. Jadi ini usulan nih buat perusahaan. Mungkin bisa dipikirkan varian yang tidak manis dan tidak pakai krim. Jadi kopi aja untuk penikmat kopi seperti saya. Saya bukan karena biasanya saya minumnya itu espresso yang pahit ya, nggak pakai gula sama sekali. Jadi hanya sarinya saja. Cuma ya tapi harus diakui bahwa Bimako memang
seperti yang diiklankan atau seperti yang disampaikan di brosurnya, memang sangat berkhasiat ya untuk pasangan yang eh, perlu perlu stimulus ya, perlu eh, apa namanya, pendorong ya untuk keharmonisan rumah tangga. Bimaco akan sangat menolong. Kembali ke Aircure, saya lihat banyak kesaksian ataupun banyak pertanyaan, dan barangkali yang bisa menjawab apa yang saya sampaikan ini mungkin bisa menjawab kenapa Aircure kelihatannya sangat manjur. Sekali lagi, Aircure bekerja di DNA ya. Jadi memang ada dari 18 macam itu ada yang asam amino esensial atau dan juga yang non esensial. Kandungan asam amino yang ada di L-Cure itu memungkinkan tubuh kita pulih ya, tubuh kita pulih karena perbaikannya sekali lagi terjadi di level mitokondria di dalam inti sel, sehingga seperti saya bilang tadi, perbaikan yang terjadi adalah perbaikan di hulunya ya, di hulu, di pabriknya, sehingga apapun yang kemudian dihasilkan oleh pabrik adalah produk yang baik gitu. Jadi maka saya lihat ada peluang ya, peluang untuk Bima terutama L-Cure ini untuk mendapatkan peran dalam upaya kita memperbaiki derajat kesehatan masyarakat kita. Saya bahkan melihat peluang L-Cure ya, peluang L-Cure dalam program pencegahan stunting yang sekarang digalakkan oleh pemerintah kita. Karena sekali lagi dia memperbaiki dari pabrik, jadi di level awal, sehingga upaya kita untuk menurunkan angka kejadian stunting itu akan bisa lebih lebih efektif barangkali kalau saja LQ ini bisa sampai ke tingkat batita ya, bawah 3 tahun, karena agak menggelikan juga kalau kita bicara program makan siang sekarang dan menghubungkannya, karena sasarannya itu anak SD, dan kita menghubungkannya dengan stunting karena sudah tidak efektif lagi. Kalau sudah umur di atas 5 tahun, kalau kita mau bicara memperbaiki otak, sudah agak berat gitu, pekerjaannya. Tapi sekali lagi, buat kita yang saat ini sudah mulai konsumsi L-Cure, Anda ada di jalur yang tepat, karena L-Cure itu bisa mendorong tubuh kita ya, ada beberapa jenis seperti arginin, glutamin, dan itu yang bekerja khusus di saraf. Ada yang, makanya kalau Anda lihat beberapa waktu lalu ada testimoni orang yang tidak bisa bicara selama 17 tahun, dan kemudian sesudah diberi L-Cure sudah mulai bisa bicara. Buat saya sesuatu yang wajar, karena memang asam amino yang terkandung seperti arginin, glutamin, dan uh, 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 uh,
ada asam amino yang memang berguna untuk memperkuat fungsi kognitif dan juga memperbaiki saraf sehingga uh, apa sehingga tidak aneh kalau kemudian mereka yang sebelumnya punya gangguan bicara itu bisa kemudian mengalami perubahan yang bermakna. Jadi sekali lagi penggunaan L-Cure sangat 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 masuk akal, ya. Sangat masuk akal. Itu sebabnya saya dengan latar belakang saya itu tidak ragu untuk memilih L-Cure. Dan sebagai kesaksian saja, sebelum mulai ya, kami ambil data dasar dan ternyata sesudah mengkonsumsi L-Cure, semua pengukuran itu turun. Semua pengukuran itu turun, tekanan darah turun, gula turun, ya. Jadi untuk kita yang menderita penyakit kronis ataupun penyakit bawaan lain, ya, saya sarankan untuk bisa mengkonsumsi L-Cure dengan teratur. Tapi memang sekalipun kita bisa lihat perubahan yang bermakna dalam waktu singkat, kita tetap memerlukan yang namanya waktu, ya, karena penyakit-penyakit degeneratif muncul sebagai resultan dari waktu juga. Jadi nggak ada yang berbeda dengan penyakit infeksi yang tadi pagi kena, hari ini sudah menggigit. Sekarang ini sudah menggigil. Penyakit degeneratif seperti penyakit jantung ataupun diabetes itu apa perlu waktu lama untuk termanifestasi. Jadi barangnya itu barang rusaknya sampai di etalase itu memang perlu perjalanan waktu. Dan karenanya sekalipun kita sudah mengkonsumsi L-Cure dan melihat perbaikan, kita masih tetap harus sabar untuk menunggu pemulihan terjadi karena memang butuh waktu. Ya, beberapa waktu lalu saya lihat di thread ada dokter yang mencoba menjawab pertanyaan, kalau saya minum obat penurun tekanan darah, kita bilang saja amlodipin, kalau tekanan darah sudah normal, boleh berhenti tidak? Dan jawabannya adalah tidak boleh, karena memang obat yang kita minum, ya, itu barangkali ya bekerja di jalur distribusi. Jalur distribusi obat kimia yang kita minum bekerja di jalur distribusi. Ada yang memperbaiki hormon yang mengatur sekresi ataupun sekresi kelenjar, entah dia memperlebar pembuluh darah dan sebagainya. Tapi kebanyakan obat kimia yang kita minum itu bekerja di jalur distribusi, sehingga waktu pabriknya rusak tetap saja barang yang sampai ke etalase tetap termanifestasi sebagai barang rusak. Jadi tidak pernah bisa pulih kembali. Nah, itu sebabnya kalau Anda hari ini ada kondisi yang menyebabkan kita perlu minum L-Cure, mengkonsumsi L-Cure, maka satu pesan saya bahwa Anda harus sabar, sebab penyakit ataupun kelainan yang kita alami sekarang itu perlu muncul sesudah sekian lama, sehingga perbaikannya pun kita perlu yang namanya waktu. Jadi tetap mengkonsumsi dan tetap juga ubah gaya hidup. Nah, ini jadi pertanyaan, jadi perhatian buat kita semua. Semua penyakit degeneratif muncul sebagai akibat dari gaya hidup yang keliru. Oke, gaya hidup. Nah, tolong dicatat ya, gaya hidup itu jadi penting untuk dalam penanggulangan penyakit-penyakit degeneratif yang kita lihat, yang kita alami. Ya, selama itu tidak berubah, maka harapan kita untuk pulih secara secara paripurna
mungkin tidak akan tercapai karena sekali lagi penyakit kita termanifestasi setelah organ tubuh kita itu rusak karena gaya hidup. Saya sendiri adalah diabetik ya, saya menderita penyakit gula darah, tapi sejak 8 tahun lalu saya berhenti minum obat gula darah. Ya. Kenapa bisa? Karena saya mengubah gaya hidup saya. Jadi itu penting ya. Saya tidak lagi minum obat ya, obat pengendali gula darah. Saya ingat waktu itu dokter yang mendiagnosa saya bilang ya, sambil dia menulis resep untuk saya, dia bilang, Dr. John, dokter harus minum obat seumur hidup. Faktanya hari ini sudah 8 tahun saya berhenti minum obat yang dia katakan harus saya minum seumur hidup. Kenapa bisa? Karena saya mengubah gaya hidup saya. Ya. Jadi untuk teman-teman semua yang ada di sini, kalau ada klien, ada katakan ada pasien, ada kerabat, ada kenalan, atau bahkan kalau Anda sendiri hari ini mengalami penyakit degeneratif, ya, penyakit kronis, maka penting buat Anda untuk mengubah gaya hidup. Ya, yang dulu suka gula, ya, sekarang berikhtiarlah untuk tidak lagi menyukai gula. Karena gula memang sebenarnya kita tidak perlu gula dalam kehidupan ini. Ada yang lain-lain yang bisa memaniskan hidup kita, bukan cuma gula saja. Oke. Jadi itu Bapak Ibu, nanti kalau sebentar kita wah, ini maaf, saya baca komen di sini, siapa nih, Ibu Leonita. Serem ini anunya, komennya. Merinding saya kalau dengar Bimako, bawahnya mau langsung keramas. Waduh, ya. Tapi itu apa, fakta ya, fakta bahwa Bimako memang se apa ya, sehebat itu ya. Bimako memang sehebat itu. Jadi kemarin saya sempat bilang bahwa Bimako sebenarnya cocok untuk tentara yang harus berjaga di pos, ya, karena sesudah minum Bimako tentaranya bisa kuat berdiri. Jadi kan orang kalau jaga di pos itu tidak duduk-duduk ya, berdiri terus di situ sekitar 3 jam sampai aplos. Ya. Nah, cocok ya sebenarnya kalau buat tentara ini. Jadi kalau ada di sini yang masih harus jaga di pos penjagaan, nah, sarankan Bima nggak perlu duduk lama-lama, ya, bisa lama tidak duduk-duduk. Baik Bapak Ibu, jadi itu sekilas saja kenapa kita bisa percaya bahwa Bimako bisa menjadi solusi untuk masalah kesehatan ataupun gangguan penyakit degeneratif yang dialami. Sekali lagi karena dia bekerja di dalam inti sel, ya, dia bekerja di level mitokondria, di mana semua informasi genetik ataupun informasi biologis yang diperlukan ditukarkan di sana. Ya. Pak Top, sekarang saya mau bicara Bimako nih misalnya. Ya. Saya mau bilang apa lagi? Bimako tuh udah terbukti manjur ya, karena kandungannya yang ginseng, ya, ginseng secara historis, secara empiris diketahui punya efek vasodilatasi, jadi dia melebarkan pembuluh darah. Tapi juga bisa meningkatkan volume jantung. Jadi waktu kita
minum ataupun mengkonsumsi ginseng. Yang terjadi adalah pembuluh darah melebar, aliran darah juga meningkat, dan oke, maaf, eh, suara saya terdengar jelas atau ada Jelas, putus-putus? Boleh jelas sekali Pak Jelas, Dokter. Pak Dokter. Jelas, jelas, jelas ya? jelas Oke, Pak Dokter. terima Lanjut. kasih. Nah, khawatirnya saya dari tadi ngomong padahal terputus-putus. Jadi efek yang dirasakan dari sesudah konsumsi Bimako itu antara lain karena itu eh, efek dari ginseng yang ada di dalam Bimako. Jadi dia selain fungsinya yang melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan, dan akibatnya meningkatkan aliran darah ke organ, dia juga dikenal sebagai antioksidan yang kuat ya, seperti juga kalau dia jauh lebih kuat daripada jahe sebagai antioksidan, sehingga sesudah dikonsumsi dia bisa memperpanjang umur sel dan juga menangkal radikal bebas yang menyebabkan sel kita mati lebih cepat. Dan juga ada kolagen di dalamnya yang kalau kita lihat, kolagen merupakan bagian terbesar dari komponen tubuh kita ya. Jadi kalau bangunan misalnya, maka kolagen itu batu batanya ya, karena dia ada di semua jaringan ya, jaringan tulang, saraf, otot, dan juga pembuluh darah. Sehingga kita memerlukan asupan kolagen yang tetap untuk sepanjang hidup kita, karena produksi kolagen kita secara alamiah berkurang dengan bertambahnya usia. Dan karena kolagen itu merupakan perekat bagi sel, tidak heran kalau kita lihat bahwa orang yang sudah berumur itu kulitnya jadi kendor karena tidak lagi tegang, karena kandungan kolagen yang berkurang itu menyebabkan kulit kita jadi tidak kencang lagi. Nah, kolagen dalam Bimako itu bisa membalikan keadaan itu. Jadi dia terutama kalau kita konsumsi secara teratur, karena sampai sekarang jalur terbaik untuk memasukkan kolagen ke dalam tubuh kita adalah lewat mulut, ya, lewat mulut, karena kalau disuntikan, karena kita tahu juga bahwa kadang-kadang ada yang menyuntikkan kolagen ke bawah kulit mereka untuk dengan tujuan mengencangkan, tapi sifatnya lokal. Sementara kalau kita makan ataupun minum kolagennya lewat mulut, maka yang terjadi adalah tubuh kita dirangsang untuk membentuk kembali kolagen, ya, untuk jadi terutama untuk orang yang sudah berumur. Kalau kita konsumsi kolagen, ya, maka tubuh kita didorong untuk kembali memproduksi kolagen seperti sebelumnya. Nah, berbeda dengan kalau disuntik. Nah, sekalipun kalau disuntikan itu jumlahnya bisa meningkat dengan cepat, tapi sifatnya lokal, sehingga tubuh kita tidak terangsang untuk membentuk kolagen. Jadi kita akan membutuhkan suntikan kolagen itu berulang-ulang. Kolagen yang diberikan secara transdermal juga memang bisa memberikan hasil, tapi sekali lagi sifatnya lokal, ya, dia tidak bersifat sistemik jadinya. Jadi kalaupun ada, karena penyerapan kolagen lewat kulit itu sangat rendah ya dibandingkan disuntikan dan diminum, ya. Itu berhubungan dengan ukuran molekulnya yang jauh lebih besar daripada zat lain, sehingga itu sebabnya sampai sekarang dianggap bahwa pemberian kolagen
kalau kita memerlukan suplemen kolagen, cara yang paling baik adalah lewat mulut secara oral. Ya. Nah, karena sifatnya sebagai perekat itu, maka konsumsi kolagen secara teratur itu bisa mengembalikan kekencangan kulit. Ya. Untuk kaum wanita ini penting karena ada istilah yang sekarang populer itu glowing, ya, bercahaya. Sekalipun mungkin kalau makan baterai barangkali bisa bercahaya juga, saya nggak tahu ya. Belum ada yang coba barangkali makan baterai dibanding makan kolagen. Tapi karena glowing itu penting, maka penting juga bagi ibu-ibu untuk mengkonsumsi kolagen. Nah, Bimako itu bisa jadi jawaban untuk kebutuhan kolagen kita. Ya, selain dua produk tadi, kita tahu bahwa PT Bima Life Future ini juga memproduksi betani untuk pertanian dan juga enter untuk ternak, dan seperti tadi di awal ada Pak Taufik ada sebutkan bioteknologi, dan memang perusahaan Bima Life Future ini menggunakan ataupun memanfaatkan bioteknologi secara maksimal untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas seperti enter, betani, Elcure maupun Bima. Jadi untuk enter barangkali mereka yang punya ternak bisa mengandalkan enter untuk meningkatkan produksi daging maupun telur kalau memang kita memelihara ternak untuk diambil telurnya. Nah, penggunaan enter secara teratur itu bisa meningkatkan produksi misalnya ayam petelur ataupun burung puyuh, ya, telur puyuh itu bisa meningkatkan produksi. Ya, kita tahu bahwa ada testimoni bagaimana peternak ayam yang produksinya sudah menurun dan sudah hampir di akhir ayamnya, tapi begitu diberi enter bisa kembali berproduksi, bahkan produksinya itu melampaui produksi yang ada sebelum terkena hama. Sementara enter bisa jadi jawaban untuk para petani yang sekarang kita tahu menghadapi kesulitan, ya, kelangkaan pupuk terjadi di mana-mana. Sementara pemerintah berusaha untuk meningkatkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini program pemerintah semua. Tapi di sini kita lihat bahwa Bima Life Future dengan produknya betani ini bisa mendukung program itu karena terbukti bahwa penggunaan betani itu bisa mengurangi penggunaan pupuk yang klasik sampai 50%. Jadi ada penghematan yang luar biasa. Sementara hasil yang didapatkan melimpah, ya, jauh melimpah, hampir 400% peningkatan hasil yang didapatkan dengan penggunaan betani dibanding sebelumnya. Saya nggak tahu, Pak, ada Ibu Lastri di sini. Ibu Lastri buka puasa jam berapa? Jam 18.28 Pak Dokter. Oh, bukan ya. 27. Oh, masih setengah jam lagi ya? Iya. Ya. Baik, barangkali nanti saat azan kita berhenti kalau memang belum selesai. Pak Taufik, tolong saya dikasih apa-apa kapan saya harus berhenti, ya. Oke, Karena siap, kalau siap dia Pak ngomong Dokter. saya ngomong terus nanti. Oke. Saya sangat menyimak apa yang Pak Dokter sampaikan tadi tentang analogi bahwa penyakit itu seperti sesuatu produk yang sudah dikemas di dalam etalase. Nah, Ya. saya sangat menarik sekali analogi itu. Dan tadi Pak Dokter juga sudah menyampaikan tentang produk
L-Cure ya, yang itu langsung bekerja kepada inti sel ya, kepada mitokondria. Nah, ini Pak Dokter sebenarnya kalau kita bicara dunia kesehatan, kita semua yang ada di ruangan ini pasti sudah dikenalkan dengan banyak produk-produk di pasaran. Nah, tentunya kita sangat bergembira dengan kehadiran L-Cure karena L-Cure ini langsung bekerja kepada inti sel, begitu ya Pak Dokter ya. Ya. Nah, kemudian kaitannya dengan ya kan produk-produk di luar itu ada yang antioksidan, yang ada yang transdermal juga yang Pak Dokter katakan. Nah, Ya. sementara di L-Cure ini kan mengobati sampai di level akar-akarnya, begitu. Jadi Ya. sebenarnya dengan L-Cure ini apa yang bisa kita dapatkan ini Pak Dokter? Apakah kesembuhan paripurna atau seperti apa ini Pak Dokter? Nah, kemudian tadi menarik juga kaitannya dengan penyakit degeneratif dengan gaya hidup. Nah, jadi seolah-olah ini orang yang sudah minum L-Cure tanpa memperbaiki gaya hidup akan sehat juga. Nah, itu mungkin perlu ini Pak Dokter disampaikan juga. Jadi gaya hidupnya itu harus seperti apa, olahraga. Tadi Pak Dokter menyinggung jangan konsumsi gula. Nah, itu Pak Dokter. Karena begini, banyak Ya. orang yang dia menggunakan L-Cure ini ibaratnya seperti minum obat sakit kepala, minum sekarang sembuh sekarang. Begitu Pak Dokter. Ya. Silakan Pak Dokter. Baik Pak Taufik, terima kasih. Ya, saya mulai dengan gaya hidup karena itu yang saya alami. Eh, nah, seringkali waktu saya diminta untuk bicara produk, saya bilang bahwa eh, kesejahteraan kita saat ini sesudah merdeka ini terpaksa harus kita bayar mahal dengan kesehatan kita. Kenapa? Karena semua kemakmuran yang kita alami sekarang punya dampak kesehatan kita, ya, sebagai akibat dari keluarnya kita dari keadaan miskin sekali. Nah, sekarang kita bisa beli apa-apa dengan gampang. Nah, celakanya di pasar, ya, yang waktu saya bilang pasar ini maksud saya adalah apa yang ada di toko ataupun yang bisa kita belanja, yang bisa kita beli itu tersedia barang-barang ataupun makanan, minuman yang sebenarnya tidak sehat. Ya, kita lihat sekarang kalau dulu kita sudah senang ya bisa makan jagung bakar ambil dari kebun. Nah, sekarang orang suka nongkrong di KFC, ya, makan ayam goreng. Ya nggak ketahuan minyaknya udah dipakai berapa kali. Ya, kemudian ayamnya juga ayamnya nggak tahu itu ayam dikasih makan apa aja, ya, disuntik dengan antibiotika apa, dan tapi itu jadi kebutuhan, ya. Siapa di sini yang suka nongkrong di mall lalu makan di apa, makan di mall juga ya, di tempat seperti McD, ya, KFC, ya, seperti begitu. Nah, Anda yakin tidak bahwa makanan yang Anda makan itu makanannya sehat? Ya. Nah, saya bilang tadi bahwa kemakmuran kita bayar dengan kesehatan kita. Ya, dulu saya sekolah waktu SD, saya harus jalan kaki hampir tiap hari. Ya, kecuali hari Minggu kalau libur. Tiap hari itu saya harus jalan kaki 12 kilo, 6 kilo pulang pergi. Nah, kenapa? Karena tidak ada mobil, ya, tidak ada kendaraan di tempat saya sekolah itu, ya, waktu SD. Nah, sekarang beda. Kemana-mana orang 100-200 meter aja orang nggak mau lagi jalan. Ya. Orang lebih suka naik motor, naik mobil. Ada Gojek, ada Maxim, ada segala macam kemudahan yang menyebabkan kita kurang bergerak. Lalu banyaknya kendaraan juga menyebabkan polusi bertambah. Industri yang kita sambut dengan senang karena membuka banyak peluang menyebabkan polusi, dan itu semua membuat kita dengan gampang, dengan
secara apa namanya, secara luar biasa terpapar pada radikal bebas yang kemudian mengancam kesehatan kita, ya, karena terpapar ke radikal bebas lewat udara, lewat makanan ataupun minuman. Sekarang ini saja kita semua, ya, yang ada di ruang Zoom ini sedang terpapar pada radiasi yang berasal dari telepon genggam kita. Oke, ya. Nah, ini bagian dari gaya hidup. Dan itu yang menyebabkan kita kemudian rentan terkena penyakit degeneratif. Nah, itu sebabnya saya bilang bahwa untuk mereka yang sudah hari ini sudah mengalami penyakit degeneratif, maka sekalipun L-Cure bisa menyembuhkan, ya, bisa memberi perbaikan yang bermakna, Anda tetap wajib mengubah gaya hidup. Ya, mengubah gaya hidup. Tadi Pak Taufik sudah sampaikan juga, sudah menyinggung sedikit. Katakan bahwa Anda tidak makan makanan berminyak, tapi Anda olahraga. Kita tidak makan makanan yang berlemak karena takut kolesterol. Padahal kolesterol itu ada di tubuh kita sejak kita lahir. Jadi ya kasihan juga ini kolesterol selalu disalahkan untuk penyakit-penyakit yang dialami. Padahal bukan salah dia sepenuhnya. Ya, ada banyak orang juga bilang saya nggak bisa kalau nggak makan nasi. Ya, jadi makan nasi lebih banyak daripada makan yang lain. Padahal kalau kita tidak makan nasi, kalau kita makan nasi dan ternyata berlebihan, nah kelebihannya itu ditumpuk dalam tubuh kita sebagai lemak, dalam bentuk lemak. Jadi orang gemuk itu bukan karena banyak makan lemak atau minum minuman yang berlemak, tapi karena kebanyakan makan nasi. Jadi apa? Atau itu yang maksud saya, gaya hidup kita perlu diubah. Ya, kalau memang sudah terlanjur ke sakit, nah, kita tidak bisa merasa aman hanya karena sudah sekarang saya ketemu bahan, saya ketemu obat, saya ketemu LQ yang bisa mengobati keadaan saya. Ya, nggak bisa begitu. Tetap saja kita harus waspada dengan bagaimana kita memperlakukan tubuh kita. Ya, ya, ini ada beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan untuk yang saya bilang tadi, untuk menjaga ataupun mengubah gaya hidup. Anda cukup berolahraga. Apakah kita cukup melatih jantung kita dan otot kita? Sekali lagi, sekalipun L-Cure barangkali bisa memberi perbaikan yang bermakna dalam waktu singkat. Tapi untuk mempertahankan tubuh kita tetap sehat, kita perlu merangsang tubuh kita untuk memperbaiki dirinya sendiri. Salah satu adalah dengan rutin berolahraga. Ya. Apakah kita mendorong tubuh kita untuk untuk membangun dirinya sendiri? Nah, olahraga adalah salah satu cara yang sangat efektif untuk membangun tubuh kita. Ya, lari mungkin bagus, tapi kalau Anda sudah berumur, ya, 50 tahun ke atas, ya, terutama kalau Anda perempuan, Anda perlu melakukan lebih dari sekedar lari. Anda harus latihan beban. Kenapa? Karena perempuan, ya, kaum wanita itu rentan mengalami osteoporosis, ya, pengeroposan tulang sesudah mereka mengalami pertambahan umur. Nah, bagaimana mengurangi kemungkinan itu adalah dengan merangsang tulang kita untuk menerima beban. Ya, kalau Anda tahu Ade Rai, ya, Ade Rai binaragawan yang pernah jadi pemenang binaraga dunia, ya, dia bilang, ya, ibunya itu sengaja dia
kasih tinggal di rumah di lantai 2 rumahnya dan tidak pakai lift. Jadi ibunya setiap hari harus naik turun tangga. Bukan karena dia tidak sayang ibunya, justru karena dia sayang ibunya. Ibunya harus setiap hari itu naik turun tangga. Dalam usia yang sudah 80 tahun, ibunya tiap hari harus naik turun tangga. Supaya apa? Supaya tulangnya sehat. Ya, ya kalau hari ini Anda orangnya itu mager, malas gerak, ya tunggu aja. Pertama kalau Anda perempuan, ya, Anda kalau tidak perbaiki cara hidup Anda, ya, usia 60 Anda jatuh, Anda pasti patah. Anda berpeluang besar untuk mengalami patah tulang. Dan kalau sudah begitu, sulit sembuhnya. Ya, sulit sembuh. Jadi olahraga misalnya. Kemudian perhatikan apa yang kita makan. Ya. Pastikan apa yang kita makan itu memang yang kita butuh. Ya, jadi makan kalau orang Jepang mereka punya falsafah makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Jadi makan secukupnya, ya, jangan berlebihan. Karena itu tadi, waktu kita makan berlebihan, kelebihannya akan disimpan dan kemudian menjadi penyakit bagi tubuh kita. Istirahat yang cukup, ya. Istirahat. Kita perlu tidur minimal 8 jam satu hari. Tapi perhatikan ini. Tidur 8 jam itu bukan 5 jam waktu malam dan 3 jam siang hari, bukan. 8 jam malam hari. Ya. Tidur yang berkualitas di malam hari, ya, minimal 8 jam itu sangat diperlukan oleh tubuh kita. Dan itu tidak tergantikan oleh tidur siang. Anda perlu tidur yang cukup. Ya. Jadi yang suka-suka begadang, apalagi kalau Anda sudah minum Bimako, ya, saya cuma ada orang yang bilang bahwa kalau mereka minum kopi mereka tidak bisa tidur. Saya, Bapak Ibu, saya bukan cuma minum kopi. Saya lihat kopi saja, saya tidak bisa tidur. Ya, ini ada Ibu Leonita bilang, suami saya baru lihat dosnya Bimako sudah berdiri dia, karena memang Bimakonya terletak agak tinggi, jadi dia harus berdiri untuk bisa lihat dos Bimakonya. Ya, nah kita perlu tidur malam yang berkualitas, tidur yang berkualitas. Kemudian usahakan jangan stres. Nggak harus semua barang kita pikirkan. Ya, jadi manajemen stres itu sangat penting untuk menjaga tubuh kita supaya tidak menghasilkan kortisol. Nah ini dia. Semua hal yang saya bilang tadi, kurang olahraga, makan berlebihan, tidur tidak cukup, stres yang tidak tertangani, itu menyebabkan tubuh kita terus-menerus ada dalam kondisi meradang. Kenapa? Karena tubuh kita menghasilkan kortisol sebagai reaksi atas tekanan yang kita alami. Ya, entah itu tekanan fisik ataupun psikis, tubuh kita akan mengeluarkan kortisol sebagai bagian dari upaya tubuh kita mengatasi stres yang kita alami, baik secara fisik maupun secara psikis. Nah, kortisol itu yang kemudian menimbulkan berbagai kerusakan dalam di level sel. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu, hidup ini hidup ini sudah susah kalau memang sudah susah. Jangan dibikin lebih susah dengan memikirkan apa yang tidak perlu kita pikirkan tanpa melakukan apa-apa. Ya. Keadaan kita tidak berubah dengan hanya memikirkan saja. Lebih bagus Anda berpikir dan mencari solusinya ketimbang Anda pikir terus, ya, pikir nggak ada solusi. Dan jadi stres berkepanjangan. Jadi Pak Dokter menarik sekali tadi dengan manajemen stres. Nah, kaitannya dengan Bima Life Future ini kan bonusnya menggiurkan ini Pak Dokter. Ya. Jadi kita
dengan setiap hari menerima bonus seperti Ibu Aini ya, itu tentu hormon kebahagiaannya meningkat terus Pak Dokter ya. Betul ya Pak Iya, Dokter? betul sekali. Ah, Iya. Jadi ya, ya, poinnya tadi betul. sudah luar biasa Pak Dokter sampaikan ya kan. Nah, namun Ya, harus jadi catatan kita harus juga memperhatikan gaya hidup supaya betul-betul kita iya, mendapatkan kesehatan yang paripurna ya Pak Dokter ya. iya, betul. Ya, Ada masalah kesehatan ya kita bisa konsumsi L-Cure karena itu bisa membantu mempercepat proses penyembuhan. Tetapi tidak sampai di situ, kita harus tetap mempertahankan itu dengan gaya iya, hidup kita yang sehat. Betul ya Pak Dokter begitu ya. betul itu. Oke, Ah, oh ya, pertanyaan Pak Pak Dokter, Taufik, silakan. sebentar. Ini ada Ibu Yunita nanya nih, Iya, itu maksud saya. bagaimana sumbangsi LQ untuk kesehatan gigi dan gusi? Oh, Iya, LQ, ini kesaksian juga, ya. Eh, LQ bisa diberikan secara lokal, ya. Jadi kalau ada keluhan, terutama untuk keluhan di gusi ya, maka LQ bisa dikasih untuk mengatasi eh, rasa sakit ataupun bengkak di gusi. Ya. Eh, Kemarin ada yang mengeluh kalau apa gusi, ya, gusinya itu sakit, goyang gigi. Dan kemudian ditetesi L-Cure dalam beberapa menit, keluhannya itu sudah hilang. Aku ngerasanya jadi sembuh nggak? Permisi, Menurut apa bagaimana? Halo. ya lanjut Pak Dokter, silakan. Ya, jadi memang sekali lagi L-Cure bisa bagaimana ya, bisa memberi dampak yang sangat luas untuk tubuh kita. Jadi pemakaian untuk diaplikasikan secara topikal, jadi di tempat. Seperti juga kalau kita lihat sarannya Ibu Aini untuk yang menderita keloid tadi, boleh digosokkan ya, dipijat di tempat yang mengalami gangguan. Karena memang asam amino yang di dalamnya itu sekali lagi berfungsi bekerja di level sel, sehingga kita bisa mengharapkan ada perubahan ataupun kesembuhan yang terjadi. Jadi untuk Ibu Yunita, L-Cure bisa dipakai secara topikal ya, boleh dipakai secara topikal untuk gangguan yang terjadi di gigi dan mulut. Cuma sebagai catatan, karena gigi kita itu waktu sudah selesai terbentuk, dia tidak lagi mengalami pertambahan dan hanya bisa mengalami kerusakan sampai habis. Maka kalau gigi kita sudah mulai bermasalah, segera cari segera minta bantuan untuk menghentikan proses kerusakan pada jaringan keras gigi. Biasa dibilang gigi keropos ataupun orang Jawa mereka gigis ya. Nah, itu segera ditanggulangi ya. Karena kalau dibiarkan dia akan berlanjut dan pada akhirnya mungkin giginya harus dicabut. Nah, itu sayang sekali kalau sampai terjadi. Sehingga saran saya kalau memang masih sempat, buat kita semua yang ada di ruangan ini, kalau masih sempat, upayakan supaya gigi yang lubang itu ditangani segera ya, sebelum terlambat. Sebab kalau nanti sudah terlanjur infeksi, kita akan perlu upaya lebih banyak, lebih mahal jadinya untuk penanggulangannya. Oke, Baik, terima kasih. Tadi saya tergelitik satu poin yang Pak Dokter sampaikan tentang kolagen, Pak Dokter. Jadi oke, kolagen itu paling efektif sampai saat ini memang secara oral, ya kan? ya, Nah, ya, kemudian berikutnya ini yang menjadi highlight saya bahwa kolagen itu merangsang tubuh untuk memproduksi kolagen. Nah, ini Pak Dokter. ya. Nah, Oh, itu yang di ya, pemikiran bagaimana? saya
dengan mengkonsumsi Ya. kolagen itu yang dipakai begitu. Ternyata ini bagaimana Pak Dokter? Mohon diperjelas Pak Dokter. Memang begini Pak Taufik ya. Eh, saya bilang tadi, kalau diberikan secara transdermal atau suntikan, sekalipun memang bisa mengatasi masalah secara lokal, dia karena apa tidak gimana dibilangnya ya, dia tidak merangsang tubuh kita untuk memproduksi lagi. Karena tapi berbeda dengan kolagen yang diserap lewat pencernaan, lewat saluran cerna. Begitu. Jadi kolagen yang dikonsumsi itu kemudian bagaimana ya, diserap dalam bentuk prekursor. Jadi dipecah lagi untuk itu yang kemudian dipakai sebagai perangsang. Tubuh kita kenali bahan pembangunnya begitu. Sementara kolagen kalau disuntikan ataupun transdermal dia masuk sebagai kolagen jadi. Jadi sudah siap pakai. Sehingga tubuh kita tidak merasa perlu untuk memproduksi lagi. Beda dengan yang kita konsumsi, yang lewat saluran cerna, itu dipecah untuk diserap kembali dan oleh tubuh dikenali sebagai bahan yang diperlukan untuk merangsang untuk membentuk kolagen baru. Gitu. Halo? Ya, jadi kaitannya dengan Oke, Bimako. Ya, jadi kaitannya dengan Bimako ini luar biasa ya, Pak Dokter ya. Apalagi Oh, kalau kita setiap hari minum Bimako, itu di samping yang positif tadi ya, yang seperti kita ya, rasakan bersama, tapi ternyata juga dia menjadi prekursor ya, Pak Dokter ya, untuk iya, membuat kolagen-kolagen baru di tubuh kita. Betul ya, Pak? membentukkan kolagen baru oleh tubuh. Mm-mm. Berarti kalau saya ini Pak Dokter, sehari minum 1 Bimako atau 2 Bimako, gimana Pak Dokter? Aman atau bagaimana Pak Dokter? Asal nggak capek berdiri aja. Iya, iya, iya. Oke, oke. Artinya gini Pak Dokter, kan seperti yang Pak Iya, Dokter sampaikan ya kan, bahwa kolagen iya, itu adalah ibaratnya bata, dia semennya ya, pengikat untuk iya, sel itu. Nah, tadi Pak Dokter sampaikan bahwa kita dengan konsumsi kolagen yang rutin itu bisa mengubah keadaan kan, yang kendor-kendor itu bisa kenceng lagi, begitu iya, Pak Dokter. betul. Nah, ini maksud saya Pak Dokter. Nah, ini saya pingin mudah lagi Pak Dokter ceritanya, ya kan? Nah, sehingga Amin. saya banyakin minum minum ini ya Pak Dokter, Bimakonya gitu kan. Nah, supaya Eh, kolagennya tambah banyak gitu Pak Dokter. Nah, kira-kira pemikiran itu tepat atau bagaimana Pak Dokter? Gitu. Mungkin teman-teman di sini ya, apa sangat sangat apa ya? Sangat antusias dengan Bimako ini khususnya ya untuk ya, laki-laki ya. Tapi sebenarnya kan ini oke. untuk kesehatan ya Pak Dokter ya yang paling Iya, pentingnya ya. Mm-mm. Em, apa? Sekali lagi kita harus memperhatikan kondisi tubuh kita juga. Oke, kita harus perhatikan kekuatan ataupun ketahanan tubuh kita. Nggak semua orang nggak sama tahanannya, ya. Jadi sekalipun manfaatnya mungkin sama, tapi kalau misalnya Pak Taufik bisa minum 2, ada barangkali yang bahkan hanya bisa minum eh, eh, untuk yang hanya bisa minum setengah tanpa efek bagaimana ya, efek yang kurang menyenangkan. Karena ada yang tidak tahan dengan kafein, ya. Tidak semua orang tahan dengan kafein. Sekalipun kalau kita kalau kita mau mendapatkan manfaat dari minum kafein, sudah azan di sini Pak Taufik. Eh, Ya, iya Pak Dokter. ya. Siap. Barangkali kita jeda sebentar ya untuk teman-teman yang muslim barangkali mau Oh iya atau Pak gimana Dokter. Pak Taufik? Ya, Baik, baik Pak Dokter. Ini kalau ini kita sambil berjalan saja.
Nah, Ya. teman-teman yang di Papua selamat berbuka puasa. Kemudian ini kita ada teman-teman di Indonesia Barat, Indonesia Tengah masih, kalau di Lombok ini masih 1 jam lagi Pak Dokter. 1 jam lagi ya. Kalau di Indonesia Barat saya yakin juga sekitar 1 jam lagi ya, 1 jam atau satu Iya. setengah jam lagi. Oke, nah ini menarik Pak Dokter ya. Nah, Bapak Ibu yang hadir di ruangan Zoom, silakan ajukan pertanyaan yang kaitannya dengan produk-produk Bima ya, karena ini pembicaranya luar biasa ya, seorang dokter dengan basic keilmuan yang kuat. Nah, tadi kita sudah banyak mendapatkan pencerahan tentang L-Cure, kemudian tentang ginseng dan juga kolagen. Nah, tadi Pak Dokter ada menyinggung sedikit tentang jahe ya Pak Dokter ya. Jahe Ya. dengan ginseng ini Pak Dokter. Jahe dengan ginseng. Betul. Jadi eh, kalau dari segi kemanfaatan, kira-kira kan jahe juga kita di kehidupan sehari-hari ya, dari bumbu masak juga kita konsumsi itu ya. 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 Cuma Ya. kalau ginseng ini kan susah ya Pak Dokter ya. Susah ya. Artinya dengan asupan yang ada di Bimako itu tentunya luar biasa. Begitu. Nah, Ya. sampai saya ada baca literatur itu sudah dipakai selama lebih dari 2000 tahun itu. Ya, sudah. Iya, Memang di kesehatan. pengobatan tradisional Cina, Korea, sama Jepang, ginseng ini sudah lama sekali digunakan. Halo? Iya, halo. Oke, baik Pak Dokter. Ya, ya. Nah, Bapak Ibu silakan mungkin ada pertanyaan ini silakan disampaikan. Kita masih ada waktu mungkin sekitar 15 menit lagi ya untuk kita ngabuburit. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya tuliskan atau boleh langsung menyampaikan kepada Pak Dokter ya. Oke. Itu eh, ada sumbangannya Ibu Leonita juga, anak saya Sariawan, dan ada abses di mulut, dikasih L-Cure pagi hari, siangnya udah sembuh. Ya, Masya Allah. Ya, ya luar biasa ya Pak Dokter. Kemudian begini Pak Dokter, kalau kita lihat komposisi di L-Cure itu kan di samping dia ada asam amino, ada 18 asam amino, kemudian juga ada Ya, enzim, kemudian ada probiotik dan juga ada ya. multivitamin di sana. Nah, Oke. artinya ini sebagai nutrisi yang sangat lengkap ya Pak Dokter. Nah, mungkin Pak Dokter Lengkap memang. ada saran minimal konsumsi kita untuk menjaga kesehatan itu sehari berapa kali Pak Dokter? Dan Untuk berapa? maintenance begitu ceritanya, Pak. Bukan kesembuhan ya, bukan lagi kuratif. Kalau untuk maintenance saya pikir dosis yang dianjurkan biasa Ibu Lucy bilang 3 kali sehari 5 tetes itu sudah bagus itu. Karena eh, terutama kalau kita bisa pakai untuk di bawah lidah ya, sekalipun karena kalau pemakaian di bawah lidah itu memungkinkan obatnya seperti juga yang transdermal langsung masuk pembuluh darah, nggak lewat lambung dulu. Cuma karena bentuknya yang cair ini, pemakaian di bawah lidah itu apa namanya, sebagian akan tertelan, ya sebagian akan lewat pencernaan. Tapi secara relatif dia cepat diserap kalau kita taruh di bawah lidah. Makanya ada obat, misalnya obat jantung itu yang memang harus efeknya harus segera terasa. Itu di pemakaiannya adalah dikasih di bawah lidah. Nah, selain memang obatnya sendiri kalau kena asam lambung dia jadi netral, tidak berfungsi lagi. Pemakaian di bawah lidah itu memungkinkan obatnya sampai dengan cepat ke pembuluh darah dan dengan begitu sampai cepat juga sampai ke jantung. Begitu Pak Tom. Oke Pak Dokter, ini ada pertanyaan ini dari Ya. eh, teman-teman di Zoom, ada dari Pak BLF ini ya. Mohon bertanya dokter dan para senior untuk produk Bima apakah semua dari herbal? Terima kasih.
Setahu saya ya, Pak, ini Bapak atau Ibu ya? Eh, itu produknya ekstrak dari tumbuhan ya, dari banyak tumbuhan dan buah-buahan. Jadi asam amino yang ada di LQ, begitu juga yang untuk betania ataupun enter, semuanya merupakan produk yang aman ya. Jadi bisa dikatakan produknya itu halal ya, karena terutama LQ yang akan dikonsumsi oleh manusia. Eh, produknya ini aman ya dari herbal. Begitu juga produk-produk yang lain ya. Jadi apakah produk Bima semua dari herbal? Iya, begitu. Bapak ataupun Ibu BLF, begitu BLF ya. Oh, oke. Oke, terima kasih Pak Dokter. Ini kita menjelang buka puasa, kita sudah banyak mendapatkan informasi dari Pak Dokter. Nah, mungkin Pak Dokter berkenan ya untuk memberikan closing pada sore hari ini, bagaimana member-member Bima ini supaya bisa sehat, apalagi selama bulan Ramadan ini, dan juga bagaimana menggunakan produk-produk Bima, khususnya L-Cure dan untuk kesehatan yang prima, Pak Dokter. Dengan tadi memperhatikan gaya hidup juga, begitu Pak Dokter. Iya, baik Pak Taufik, terima kasih. Jadi teman-teman yang ada di ruangan Zoom, sekedar pesan ya, terutama dalam bulan Ramadan ini, waktu kita dituntut untuk punya daya tahan lebih dibanding bulan-bulan lain karena harus berpuasa. Maka saran saya adalah jangan lupa pakai mengkonsumsi LQ pada saat Anda sahur maupun berbuka ya. Karena kita membutuhkan asam amino esensial dan esensial ini untuk menjaga kesehatan ataupun menjaga kondisi sel kita dalam kondisi prima ya. Selain itu barangkali nanti waktu kita meninggalkan bulan Ramadan ini dan kembali ke aktivitas kita yang normal tanpa puasa, perhatikan gaya hidup Anda semua. Perhatikan bagaimana apa yang Anda makan, bagaimana Anda kelola stres Anda, bagaimana Anda mendorong tubuh Anda untuk memperbaiki dirinya dengan tetap berolahraga, ya. Tetap memilih untuk makan makanan yang sehat, ya. Dan ke depan harapan saya adalah bahwa perkenalan kita semua dengan Bima ini membawa kita ke kehidupan yang lebih nyaman, ya, lebih sehat, yang lebih berguna karena kita dapat sehat dan berkontribusi secara positif pada lingkungan kita. Karena Bima Life Future, produk Bima Life Future bukan cuma bisa membuat kita sehat secara fisik, tapi juga membuat kita sehat secara sosial. Ya, waktu Anda tidak lagi harus mengkhawatirkan masa depan, maka saya percaya Anda bisa berkontribusi secara positif kepada lingkungan ataupun pada sesama. Jadi dengan Bima Life Future saya berharap kita semua bisa mendapatkan masa depan yang penuh harapan, yang menjanjikan, karena dengan produk-produk dari Bima Life Future ini
kita bisa bisa makmur, ya, sehat, sejahtera secara jasmani maupun secara ekonomi. Pak Taufik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman di ruangan Zoom kita sore hari ini. Jadi semangat terus teman-teman, Anda sudah ada di jalur yang tepat saat ini. Jadi sukses itu nggak berteman dengan alasan. Ya, kalau Anda mau sukses, kerjakan. Kalau Anda mau beralasan, lupakan sukses. Ya, baik. Pak Taufik, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang ada di ruangan Zoom. Saya kembalikan ke Pak Taufik. Terima kasih banyak Pak Dokter, closingnya pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu yang hadir di ruang Zoom kita ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. John dengan mengetikkan angka 16 miliar. Kita simak apa yang beliau sampaikan dan kita praktekkan, khususnya tentang gaya hidup sehat tadi setelah usai Ramadan. Terima kasih sekali lagi Pak Dokter, sehat-sehat selalu, sukses bersama Amin. Bima. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di acara Bima selanjutnya. Selamat sore, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.